Hello guys, and welcome back to this channel Bikini Army. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Malina. Film ini dibintangi oleh Monica Bellucci yang sangat layak untuk kalian tonton. Kenapa? Karena kalian akan disuguhkan dengan setiap lekuk tubuh dari Monica Bellucci. Gimana? Udah nggak sabar lihat bulu jembat Monica Bellucci? Langsung aja squeeze lebeu, let's go! Film berlokasi di salah satu kota kecil di Kepulauan Sisilia. Mengambil sudut pandang dari seorang bocah berusia 12 tahun bernama Renato. Pada masa itu Italia menganut paham fasisme yang sedang memasuki era Perang Dunia Kedua. Ayahnya membelikan sepeda baru untuknya. Dengan segera Renato menghampiri teman sekelasnya yang lagi asik nongkrong di pinggir jalan. Ternyata kumpulan jamet ini sedang menunggu kedatangan seorang janda yang sangat indah. Hoi bosku, wanita cantik dengan bibir sensual ini dikenal dengan nama Malina. Statusnya adalah janda karena sang suami ikut berperang dan dikabarkan meninggal dalam pertempuran di Afrika. Hal ini membuatnya menjadi rebutan mata-mata pecicilan para pria sange di kota itu. Malena selalu menjaga penampilannya dan kondisinya yang hidup sendirian sering menjadi objek fantasi bagi semua pria, termasuk Renato. Malena sering mengunjungi ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya ini berprofesi sebagai pengajar. Namun dengan berkurangnya fungsi pendengaran membuat dia sering menjadi bahan olokan murid-muridnya. Renato menjadi terobsesi dengan Malina. Dia sering menguntit dan melihat Malina sedang jalan-jalan, bahkan membolos untuk sekedar nongkrong di depan rumah Malina. Hal itu dilakukan untuk memicu fantasinya sebagai colikiawan sejati. Renato bahkan suka memata-matai Malina saat beraktivitas di rumahnya. Tentu saja Malina sangat merindukan kehadiran sang suami. Namun hanya sebingkai foto yang dapat dipeluk untuk melepaskan kerinduannya. Dia sudah tidak dapat menahan hasratnya, maka dibawalah foto itu ke kamarnya. Dia lepas pakaiannya. Melihat hal itu, Renato mencuri celana dalamnya dan menjadikannya fantasi untuk Terlalu lelah bergenjot dengan tangan sendiri membuat dia bahkan kesiangan. Ayahnya menemukan kebiadaban Renato menggunakan celana dalam Malina. Terkejut dengan hal itu, sang ayah lalu menghukum Renato. Malina mendapat kabar bahwa suaminya resmi terbunuh dan menambah kesedihan pada kesendiriannya. Hari demi hari pun berlalu hingga 10 bulan lamanya. Malina pun ber-KTP janda. Malina lalu menjalin hubungan dengan seorang perwira berpangkat letnan bernama KDI. Saat Letnan KDI berpamitan, dia dicegat oleh seorang dokter tersohor di kota itu. Sang dokter merasa Malina adalah tunangannya dan tidak terima diapeli oleh si letnan. Perkelahian pun terjadi, hingga sang istri dokter mempergoki mereka sambil membawa polisi. Kabar itu secepat kilat menyebar seantero kota, dan nama Malina menjadi lebih buruk karena dianggap sebagai pelakor. Malina dikecam dan akan diadili. Segera dia mendatangi pengacara terbaik untuk membantunya terbebas dari tuntutan si istri dokter. Malina dituduh sebagai biang keringat atas perpecahan di keluarga si dokter bejat. Namun si pengacara berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa Malina adalah korban fitnah. Malina tidak mempunyai hubungan apapun dengan si dokter dan mengakui hubungannya dengan Letnan KDI. Akhirnya Malina dapat terbebas dari segala tuntutan. Namun Letnan KDI berpisah dengan Malina karena dipindah tugaskan ke negara Albania. Keberhasilan itu dirayakan oleh pengacara dan Malina di rumahnya.
Tentu saja pengacaranya meminta upah, namun karena Malina tidak punya uang, maka pengacara itu mengusulkan untuk dibayar dengan bercocok tanam. Malina pun menolak ajakan itu, sehingga si pengacara mengubah metode pembayaran dari bercocok tanam menjadi tanam paksa. Renato memutuskan untuk menjadi pelindung Malina. Dia berdoa agar Malina selalu dalam perlindungan. Entah karena sayang atau memang obsesinya terhadap Malina terlalu besar, dia mulai melakukan tindakan balas dendam kecil kepada para pencela Malina. Sementara itu, perang mencapai Sisilia dan kota itu dibom oleh sekutu. Bom itu menghancurkan beberapa gedung dan bahkan membuat ayahnya terbunuh. Untuk kedua kalinya, Malina kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Sekarang Malina tidak punya uang dan dicemooh oleh semua kalangan, terutama para ibu-ibu gemes. Dengan tidak ada yang mau memberikannya pekerjaan dan sangat kelaparan, dia memutuskan untuk masuk ke dunia prostitusi. Awalnya Malina bersedia untuk digenjot dengan hanya dibayar makanan. Ketika tentara Nazi menduduki Italia, Malina menganggap hal itu sebagai ladang penghasilan. Kemudian dia mengubah penampilannya dan bergabung dengan bakul serabi lempit senior bernama Gina agar mendapat tarif berbayar yang lebih mahal. Dengan mudah Malina menguasai hasrat mencangkul para tentara Nazi, dan kecantikannya benar-benar menjadi idola. Mengetahui hal tersebut, Renato jatuh pingsan. Ibunya mengira dia kerasukan setan, lalu membawanya ke pendeta untuk dilakukan eksorsisme atau pengusiran setan. Tetapi ayahnya berpikiran lebih simpel. Dia mengetahui bahwa anaknya sedang terobsesi dengan Malina, lalu membawa anak itu ke lokalisasi untuk melakukan terapi Jet Li. Di antara banyak pilihan wanita yang menggodanya, dia memilih seorang wanita dengan wajah yang mirip dengan Malina. Keesokan harinya, kepergian Nazi berganti dengan kedatangan Amerika. Para istri barisan sakit hati mengetahui bahwa Malina sudah tidak dilindungi oleh tentara Nazi, lalu menyerbu hotel dan menyeret Malina keluar, merobek pakaiannya, memukuli dan memotong rambutnya. Untuk menghindari penganiayaan lebih lanjut, dia meninggalkan kota itu. Beberapa hari kemudian, suaminya yang bernama Nino ternyata selamat setelah bertahun-tahun menjadi tawanan perang. Nino yang kehilangan lengannya kembali untuk mencari Malina. Rumahnya telah diambil alih oleh orang-orang terlantar, dan tidak ada seorang pun yang mau memberitahui penderitaan Malina selama ini dan di mana keberadaannya sekarang. Renato iba melihat Nino, lalu memberikan sebuah catatan yang menceritakan kemalangan yang dialami istrinya. Dan dia pergi menggunakan kereta ke arah Messina. Setahun kemudian, Nino dan Malina kembali dan terlihat berjalan-jalan di kota. Para wanita di kota itu memperhatikan bahwa Malina sekarang terlihat lebih anggun. Meski dia masih cantik, mereka menyadari bahwa dia bukan lagi ancaman bagi para suami mereka. Orang-orang mulai merasa bersalah atas tragedi yang menimpa Nino dan Malina. Ketika dia pergi ke pasar, para wanita yang memukulinya mengucapkan salam untuknya. Bahkan seorang pedagang memberikannya sebuah baju. Saat perjalanan pulang, beberapa buah jatuh dari tasnya, dan Renato bergegas mengambilnya. Renato mendoakan untuk keberuntungan dan kebahagiaan hidupnya, walaupun sampai saat ini Malina tidak mengetahui malaikat kecil yang selalu melindunginya. Film diakhiri dengan Renato yang telah dewasa. Dia pamer kalau dia udah bercocok tanam dengan banyak wanita, dan dengan mudah dia melupakannya. Satu-satunya wanita yang tidak bisa dia lupakan hanyalah Malina. See you on the next video and bye now.